Sahabat pencipta yang dikasihi Allah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang berjudul Kesombongan versus Kerendahan Hati. Anatomi kesombongan. Mengapa kebanggaan diri adalah masalah struktural yang mematikan, bukan sekedar pelanggaran moral, dan bagaimana menemukan penawarnya. Kita akan melihat kesombongan adalah masalah sumber daya. Bayangkan hidup Anda seperti smartphone canggih, sebuah keajaiban desain, tetapi memiliki satu kelemahan fatal. Ia tidak dapat menghasilkan dayanya sendiri. Saat kabel dicabut, layar tetap terang dan aplikasi tetap berjalan cepat. Ia merasa mandiri, tetapi sebenarnya setiap menit yang berlalu, baterai itu akan berkurang dan ia sedang menuju kematian. Manusia adalah makhluk fana. Kesombongan adalah momen ketika kita memutuskan bahwa kita tidak lagi membutuhkan kabel pengisi daya atau tidak butuh Tuhan. Kita hidup dari sisa baterai. Sekarang kita belajar dari mulai pasien nol. Dari mana lahirnya kemandirian yang menghancurkan? Lucifer, kita pelajari bahwa dia itu adalah diciptakan oleh Allah. Dia terbatas, dia diberikan karunia. Namun, di sini kita lihat bahwa dia memiliki ilusi kesombongan. Di dalam hatinya, dia berkata kecerdasan dan kecantikan ini berasal dari diri saya sendiri. Saya bisa mengelola ini lebih baik. Dia memutuskan hubungan dengan sumber pencipta. Dan kesombongan Lucifer tidak dimulai dari keinginan untuk menunjukkan bahwa hidupnya berharga. Sebaliknya, keinginan itu muncul dari kesombongannya. Ia memutuskan koneksinya dengan sumber kehidupan saat ia mulai menilai dirinya lebih dari realitas objektif. Dan mengapa kesombongan itu mematikan? Kita harus melihat dari dua paradigma. Yang pertama adalah paradigma hukum atau impose law. Sifatnya seperti apa? Sifat dosa menurut impose law, pelanggaran aturan eksternal. Yang kedua, di saat ciptaan melanggar aturan eksternal, apa reaksi Tuhan? Dia tersinggung dan marah. Apa tuntutannya? Pembayaran atau hukuman mati. Dan di sini kita belajar tempat sembunyi untuk kesombongan. Bagaimana caranya? Apabila kita pelajari mengenai impose law, ketaatan pada aturan agama untuk mendapat pengakuan. Nah, yang menarik adalah kita coba melihat dari paradigma yang lain, yaitu paradigma medis atau design law. Menurut paradigma medis atau design law, sifat dosa yaitu kondisi patologis, pemutusan struktur kehidupan seperti gangren. Reaksi Tuhan pada saat manusia berdosa, dia sedih, penuh belas kasih. Tuntutannya apa? Penyembuhan dan kehidupan baru. Apa dampak kesombongan? Menolak diagnosis, memblokir pengobatan, dan mati karena infeksi ego. Di sini kita bisa melihat dua paradigma tersebut. Dan kita akan masuk ke dalam dua wajah narsisme, yaitu sisi mata uang yang sama. Di sini kita lihat di sebelah kiri, si narsistik muluk, yaitu si Farisi, memasuki ruangan dan mengharapkan semua orang berhenti untuk mengagumi kehebatan mereka. Namun di sisi lain, di sebelah kanan, kita lihat si narsistik mengasihi diri, yaitu si martir, yakin semua orang menertawakan mereka, berusaha keras tampil paling menderita atau religius demi kerendahan hati palsu. Keduanya meletakkan diri sendiri di pusat alam semesta. Semuanya tetap berputar mengelilingi ego. Nah, di sini kita akan melihat ada 3 topeng kesombongan modern. Yang pertama, si perfeksionis. Apa gejalanya? Teror akan kekurangan, tidak pernah merasa cukup baik. Apa yang ketakutan apa yang dimiliki oleh si perfeksionis? Jika saya tidak sempurna, saya tidak memiliki nilai. Apa diagnosis nyatanya? Percaya bahwa nilai diri ditentukan oleh pencapaian, bukan oleh pencipta. Nah, sekarang kita akan bahas si ahli.
Apa gejalanya? Keheningan yang kaku, lebih memilih diam daripada mengakui ketidaktahuan. Ketakutannya? Saya harus selalu memiliki jawaban yang benar. Apa diagnosis nyatanya? Rasa aman dibangun di atas kecerdasan mandiri, bukan kebenaran. Lalu kita lihat si pengendali. Gejalanya apa? Kebutuhan absolut untuk mengatur detail terkecil atau micromanage. Ketakutannya apa? Tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diri saya sendiri. Apa diagnosis nyatanya? Menolak berserah, memainkan peran sebagai Tuhan atas dunianya sendiri. Nah, kita akan melihat mengapa Tuhan menolak resume spiritual Anda. Yang pertama adalah kita lihat si Farisi atau hati yang bengkak. Kesombongan digambarkan dalam bahasa aslinya sebagai sesuatu yang bengkak. Hati yang bengkak karena kepentingan diri sendiri terlalu besar untuk menerima kedamaian. Tuhan tidak terkesan dengan kosakata religius. Jika Anda penuh dengan kebenaran sendiri, Anda tidak dapat menuangkan air ke dalam cangkir yang sudah penuh. Di sisi lain kita lihat cangkir kosong, yaitu si pemungut cukai. Kerendahan hati hanyalah tindakan mengosongkan cangkir. Nah, dari sini kita akan belajar. Kita akan kupas kasus-kasus dari yang pertama adalah Musa. Kita lihat di sini. Ada beberapa fase, ada 3 fase. Fase pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kita akan lihat dari corong penyaring. Fase pertama, istana, yaitu kekerasan ego. Musa mengandalkan pendidikan militer dan status, mencoba menyelesaikan masalah Tuhan dengan kekuatan sendiri. Apa hasilnya? Bencana. Setelah itu, dia pindah ke fase kedua, yaitu di gurun, yaitu proses pengosongan. Isolasi panjang bagi seseorang yang berprestasi tinggi, ini terasa seperti penjara. Bagi Tuhan, ini adalah proses mencabut Mesir dari dalam hati Musa. Kita masuk fase ketiga, semak berapi atau kekuatan sejati. Semak berapi hanya terjadi setelah istana dilupakan. Jika Anda ingin digunakan untuk hal yang signifikan, Anda harus bersedia menjadi kecil. Saya ulangi, jika Anda ingin digunakan untuk hal yang signifikan, Anda harus bersedia menjadi kecil. Dari mana kita pelajari juga infeksi di lingkaran terdalam. Kita masuk kepada kasus murid-murid Yesus. Malam sebelum penyaliban, 3 tahun melihat mujizat secara langsung. Namun apa yang dilakukan para murid? Mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka dalam Lukas 22 ayat 24. Kedekatan dengan kebenaran tidak secara otomatis menyembuhkan kebanggaan diri. Kesombongan justru sangat menyukai status spiritual. Kesombongan berbisik, "Saya sudah di gereja ini lebih lama. Saya melakukan lebih banyak pelayanan. Mengapa saya tidak dihargai?" Kita akan belajar masuk ke dalam bagaimana Yesus dari tahta menuju handuk. Yesus membongkar seluruh gagasan manusia tentang kebesaran. Ketika Anda tahu Anda dikasihi oleh sumber kehidupan, Anda tidak memerlukan gelar. Anda bisa mengambil handuk pelayanan karena Anda tidak perlu lagi mempertahankan mahkota. Yesus tidak berhenti menjadi Tuhan di kayu salib. Dia hanya menolak menggunakan kekuatannya untuk melindungi egonya. Di sini kita lihat bagaimana kasus penyaliban, yaitu menghapus penyebab kematian. Pada saat ini manusia diwarisi dari Adam, yaitu roh ketakutan dan keegoisan. Namun melalui kehidupan Kristus, kita akan memiliki roh kasih dan kepercayaan. Pergeseran teologi, kematian Yesus bukanlah pembayaran hukum kepada Tuhan yang marah. Ingat, kematian Yesus bukanlah pembayaran hukum kepada Tuhan yang marah. Itu adalah operasi penyelamatan realitas biologis dan spiritual kita. Apa obatnya? Manusia mewarisi roh ketakutan. Untuk menyelamatkan spesies kita, Yesus mengambil sifat manusia kita, menghadapi penderitaan terburuk tanpa Roh Kudus waktu di Getsemani dan salib, dan secara sukarela menolak untuk bereaksi dengan keegoisan. Hasilnya, dia meniadakan patogen kesombongan dari dalam umat manusia
dan bangkit membawa kehidupan baru yang kebal terhadap dosa yang kini disalurkan kepada kita. Oleh sebab itu, mana keamanan yang terendah? Keamanan di kursi terendah, semakin dekat kita ke cahaya, semakin jelas kita melihat debu di ruangan. Melihat Yesus menderita demi umat manusia, membuat pembelaan diri dan kesombongan kita terasa konyol. Surga menghormati kerendahan hati, karena ruang kerja realitas membuktikan satu hal: kursi terendah adalah satu-satunya kursi di mana Anda tidak bisa jatuh. Berhenti mengatur hidup Anda. Berhenti melindungi citra Anda. Lepaskan topeng Anda di kayu salib dan temukan kedamaian dari berhenti bermain menjadi Tuhan. God is love, love is life. No love, no life. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Marilah kita menjadi sahabat pencipta. Amin.